Puji Tuhan, saya senang sekali hari ini bisa ada sama saudara semua di tempat ini. Saya kembali lagi sampaikan, setelah saya tahu kebenaran ini, saya selalu sampaikan kepada teman-teman pemuji penyembah, semua yang melayani di mimbar ya. Ketika kita sedang melayankan firman maupun pujian ya, don't try to impress people ya, jangan coba-coba untuk memikat hati orang-orang yang mendengarkan. Because when you try to impress people, you cannot impress God. Jadi waktu kita berusaha memikat hati orang, kita nggak akan memikat hati Tuhan. Tapi waktu kita memikat hati Tuhan, orang-orang pasti terpikat dengan firman Tuhan. Amin. Jadi saya percaya Tuhan taruhkan kepada saya sesuatu yang ingin memang Tuhan sampaikan di tempat ini. Dan puji Tuhan saya juga diminta untuk sampaikan the power of knowing our identity in Christ. Jadi artinya kuasa yang terjadi, yang kita alamin ketika kita tahu siapa identitas yang ada di dalam kita, siapa diri kita ya. Dan kalau kita pelajari identitas ini, saya juga ngajar ya di beberapa SMA negeri di wilayah Halim ya. Saya kadang-kadang satu semester saya hanya ngajarin tentang identitas. Penting sekali, sangat-sangat penting. Saudara, iblis nggak takut. Waktu kita pergi ibadah, kita rajin pelayanan, ya, kita baca BRF, kita baca BRF teratur, ya, atau kita melakukan kegiatan yang kita anggap itu sebagai kegiatan agamawi kita, itu iblis nggak takut saudara ya. Tapi yang dia takut adalah ketika kita tahu siapa kita. Dia paling takut ketika kita tahu apa yang ada di dalam kita dan siapa Allah kita. Itu dia takut banget. Sesuatu yang menakutkan buat iblis ya, itu selalu dia kacaukan. Sesuatu yang membuat dia sebenarnya gentar, itu dia kacaukan. Artinya gini, seringkali kita dengar ada simpang siur tentang pengajaran. Yang paling sering adalah pengajaran tentang anugerah, ya. Terus pengajaran tentang perpuluhan, pengajaran tentang apa lagi? Bahasa roh, tentang Roh Kudus. Itu hal-hal yang sangat signifikan sebagai orang percaya. Saya nggak bilang orang Kristen ya, tapi sebagai orang percaya karena orang Kristen banyak definisinya ya. Tapi sebagai orang percaya itu sangat signifikan bagi iblis. Khususnya juga tentang identitas, siapa kita. Itu sebabnya ketika dia sedang cobain Yesus, dia selalu menyerang identitasnya Yesus. Dan kenapa Yesus bisa menang? Karena Yesus tahu siapa dia. Dia tahu siapa bapaknya, dia kenal siapa bapaknya, dia kenal siapa dirinya, dan dia kenal siapa yang sedang ngomong sama dia. Ini yang seringkali terjadi dan membuat orang Kristen kalah. Yang membuat kita akhirnya apa sih bedanya orang Kristen dengan orang gak Kristen, orang percaya dengan orang gak percaya, orang lahir baru dengan orang gak lahir baru. Katanya orang Kristen berbeda, tapi kenyataannya enggak, iya kan? Kenyataannya akhirnya memang itulah yang dikerjakan oleh iblis, musuh-musuh kita. Dan akhirnya kita juga akhirnya saling menyerang saudara. Dengan pemahaman ini, sebentar. Ya, dengan pemahaman-pemahaman yang simpang siur ini. Karena apa? Karena kita gak mendalaminya. Karena kita gak spend time untuk memeditasikannya. Pokoknya apa kata orang, bahkan kadang-kadang saking sederhananya arti tentang penebusan, keselamatan, tentang kelahiran baru, tentang iman percaya yang menyelamatkan, tentang anugerah Allah yang besar, sampai akhirnya kita harus mengartikannya dan kita minta orang yang gak ngerti untuk mengajari kita sesuatu yang salah. Gitu. Dan kemudian kita menentang sesuatu yang terlalu mudah buat kita. Kenapa terlalu mudah masuk surga? Kenapa terlalu mudah diselamatkan? Impossible gitu. Ya. Itulah manusia.
gitu. Akhirnya kita bertentangan satu sama lain, kita sibuk dengan hal itu dan iblis senang. Iblis senang sekali ya. Jadi daripada kita bingung ya saudara, kita harus fokus sekarang. Itu sebabnya saya suka waktu gereja kita, GBI Lewi, bicara tentang identitas. Ini yang sering saya ajarkan di pertemuan doa, dimanapun saya ngajar ya, di Bible study, di Pondok Gede. Dasarnya selalu identitas. Kenapa? 2 Korintus 5 ayat 17, ingat ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi kita adalah ciptaan baru ketika kita percaya. Ciptaan baru yang dimaksud itu kita sudah punya identitas yang baru. Inilah yang seringkali menjadi hal yang membingungkan karena mereka berpikir, tetap saya udah terima Yesus, tetap aja saya sakit. Saya udah terima Yesus, tetap aja jerawatan, tetap aja anak saya bodoh matematika, ya. Tetap aja istri saya udah terima Yesus, ngamuk-ngamuk di rumah. Tetap aja suami saya egois, tetap aja, apa bedanya? Itu yang seringkali kemudian kita mengecilkan arti anugerah pengorbanan Kristus, keselamatan yang dia sediakan, dan kita mengecilkan siapa kita, identitas kita yang baru, siapa kita sesungguhnya sebagai ciptaan baru. Ya kemarin saya ngajar setelah 3 bulan saya seringkali bikin semacam kelas review ya di sekolah SMA yang saya ajar. Terus saya suruh satu persatu maju ke depan, tolong ceritakan 3 menit. Apa yang kamu dapat dalam 3 bulan ini yang saya jelaskan gitu. Tetap ada yang salah saudara ya. Jadi ngomongnya, jadi ibu berdasarkan penjelasan ibu, saya selamat karena saya dibaptis. Wow, saya bilang wait a moment gitu, saya nggak bilang itu. Saya bilang baptisan dengan keselamatan berbeda ya. Kita selamat karena apa? Karena percaya akan anugerah Allah yang disediakan lewat Yesus. Karena anugerah oleh iman kita. Jadi sebenarnya keselamatan disediakan kepada semua orang, tapi tidak semua orang menerima. Kenapa? Karena nggak semua orang percaya. Saya bilang keselamatan hanya oleh darah Yesus, nggak ada yang lain, titik. Tetapi baptisan adalah sebuah deklarasi kita bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Deklarasi kita kepada dunia, kepada diri kita, kepada roh-roh di udara bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Masalahnya kita udah dibaptis, tapi kita bilang kita udah lahir baru, kita udah dibaptis, kemudian kita nggak tahu siapa diri kita. Itu yang membuat kita sering kalah. Kalau kita lihat di Alkitab, saya nggak tampilkan slide, tapi tolong kalau ada ayat saya minta ditampilkan, bisa dibantu ya. Saya nggak tampilkan slide karena ini nanti jadi membingungkan. Tapi kalau kita lihat belajar lagi ya, kalau ada yang mau belajar lebih dalam lagi, boleh ikut pendalaman Alkitab di Pondok Gede, kejauhan saya tahu, tapi Bapak Ibu Saudara bisa pilih bagaimana caranya, nanti tanya kepada Pak Yakob ya. Tapi saya ngajarkan di Bible Study di tempat saya mengajar, saya sampaikan kita menjadi anak Allah. Itu identitas kita yang baru. Tapi saya nggak akan bisa bahas satu persatu karena waktu sangat terbatas ya. Saya bicara sampai jam berapa Bu Dea? 10.20 baik. Kita dikuduskan dan dibenarkan. Nah ini paling banyak orang keliru tentang dibenarkan. Dia pikir dia dibenarkan karena perbuatannya. Nah ini harus dijelaskan dan gak bisa dalam waktu yang singkat saudara. Karena Yesus aja ngajar tentang anugerah, tentang keselamatan, tentang kebenaran, tentang identitas kita dan identitasnya dia. Tentang siapa kita itu gak bisa 30 menit saudara ya. Nggak bisa hanya Bible study di mana 1 jam penjelasan, 1 jam tanya jawab, nggak bisa. Yesus itu 3,5 tahun dia berjalan, dia ngajar saudara.
Siapa saya sampai saya bisa ngajar begitu drastis dalam waktu yang sangat kilat itu gitu ya. Kita warga negara sorga, kita garam dan terang dunia ya. Kita pelayan Kristus ya, identitas kita. Kita sahabat sama Kristus, kita kepenuhan dari Roh Kudus. Kita apa? Kita saksi, ada banyak sekali identitas kita yang baru. Kita penuh kuasa dan otoritas. Ini nggak bisa diajarkan sebentar. Kenapa? Ini adalah proses perubahan cara pandang. Proses perubahan paradigma. Proses perubahan perspektif. Dan itu nggak mudah saudara. Istilahnya kayak istilah dunia bilang cuci otak. Nggak bisa dalam sekejap saudara. Ya, kita yang tadinya dari lahir, yang kita tahu adalah seorang yang sakit-sakitan. Terus tiba-tiba kita lahir baru, kita harus tahu bahwa kita ini adalah orang yang sudah sembuh, pulih oleh karena bilur-bilur Yesus. Itu gak mudah. Sesuatu yang kita gak lihat terus kita harus percaya. Gak mudah saudara, itu butuh perubahan yang luar biasa, dirombak dari akar-akarnya saudara, dari fondasinya. Itu yang saya alamin. Dalam sekitar 4 tahun ini saya belajar. Dan itu mengubahkan kehidupan saya, cara saya, gaya hidup saya, sikap saya terhadap suami saya yang paling bisa dirasakan. Itu adalah orang-orang di sekitar kita. Mereka paling bisa ngerasakan, wow you are different. Awalnya mungkin suami saya Pak Roy, ya biasa-biasa aja, kamu sekolah iyalah lagi pandemi gak apa-apa, manfaatkan waktu. Dia tercengang waktu ngelihat tahun demi tahun saya sekolah, saya ngalamin perubahan. Perubahan yang sangat luar biasa dan itu yang membuat dia, wow saya mau belajar seperti kamu belajar. Saya mau ngalamin seperti apa yang kamu alamin. Dan tolong orang-orang satu gereja ini yang saya gembalakan, tolong ajarkan. Saya dipercayakan buka kelas Bible Study. Sampai akhirnya kemarin Pak Roy bilang, tolong beli buku ini. Ada sebuah buku yang sangat mendasar pengajaran tentang keselamatan. Beli buku ini 12 eksemplar, 12 buku, bagikan kepada para leaders. Mereka harus belajar, mereka harus tahu dasar dari keselamatan. Saudara, kita orang Kristen bertahun-tahun pelayanan, berpuluh-puluh tahun loh saudara. Saya bisa bilang saya pelayanan itu udah ngelotok saudara dari mulai saya muda. Dari mulai saya ada di kampus ya, saya pelayanan. Tapi itu semua harus saya rombak ketika saya tahu apa yang sebenarnya Alkitab sedang ajarkan. Dan siapa saya sebenarnya, siapa Allah saya. Dan siapa orang yang sedang bicara sama saya, itu penting banget. Waktu saya ternyata dikasihi. Itu buat saya amazed. Wow, saya ini barusan jatuh loh, barusan gagal loh. Saya ini masih punya pergumulan di dalam diri saya loh, keterikatan, dosa, apalah. Dan saya diampunin. Waktu saya tahu itu, wow, itu seperti saya tuh kayak dihujani dengan air segar gitu ya. Saya ditenggelamkan dalam kasih Tuhan dan akhirnya ketika saya tahu itu saya menang atas segala persoalan. Kami ngalamin mujizat yang dulu kami pikir itu mujizat, ternyata itu anugerah demi anugerah demi anugerah. Waktu dulu saya pikir kalau saya melakukan yang baik itu karena saya berusaha. Saya mengorbankan sesuatu sebagai bayar harga bagi Tuhan. Tapi sekarang ketika saya melakukan yang baik, saya tahu itu anugerah Allah. Itu dahsyat saudara, perubahan paradigma gak main-main, hanya Roh Kudus yang bisa. Kita mau jadi orang seperti ahli Taurat, gak akan ngerti tentang hal ini. Ya ini pengalaman hidup saya. Jadi orang Kristen itu ketika dia tahu siapa dia akan jadi terang saudara. Makanya Matius 5 katakan, biarlah terangmu bercahaya. Dia akan jadi terang. Tanpa dia sengaja,
Tanpa dia pura-pura jadi terang, kita harus pura-pura baik di sini. Kita kan orang Kristen, harus mengasihi. No, enggak ada kepura-puraan. Otomatis gaya hidup, the way your life, your lifestyle gitu loh. Orang melihat, wow, dia beda. Wow, yang dia doakan terjadi. Karena seringkali saya juga ngajar di tim doa, saya nggak nyalahkan Anda kalau Anda berdoa seperti itu. Karena memang dari dulu di persekutuan, di gereja diajarkan seperti itu. Tapi kalau Anda mau berdoa dengan efektif dan melihat hasilnya, dan melihat bagaimana ini firman terjadi, Anda harus berdoa seperti yang firman katakan. Ini bukan masalah agamawi lagi, saudara. Ini adalah identitas, masalah identitas, saudara. Saya nggak mau lebih, nanti habis waktu ya. Kita lihat di Bilangan 13 ya, ayat 27 sampai 33. Bisa ditampilkan Bilangan 13. Ini adalah salah satu contoh ya bagaimana orang Israel 10 pengintai ya. Mereka ada 12 pengintai diutus, 10 orang melaporkan hal yang negatif, 2 orang melaporkan hal yang berbeda. Kenapa bisa berbeda, saudara? Kalau kita lihat, ini adalah orang-orang yang enggak ngerti identitasnya, enggak ngerti cara dia, bukan gini, cara pandangnya sama Tuhan, perspektifnya berbeda dengan 2 orang lain. Kita bisa lihat, mereka menceritakan kepadanya, maksudnya 10 orang itu menceritakan kepada Musa dan kepada bangsa itu, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu sangat besar, juga keturunan Enak kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Beda banget cara pandangnya, saudara, ya, beda banget. Jadi kalau kita lihat Amsal 23 ayat 7a, dikatakan gini, Amsal 23 ayat 7a, sebab seperti orang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah dia. For as he thinks in his heart, so is he. Ini yang terjadi, saudara. Kenapa 2 orang ini berbeda dengan 10 orang? Karena cara mereka berpikir tentang dirinya, itulah yang dikatakannya. Cara mereka berpikir siapa mereka, itulah yang diperbuat mereka. Saudara mungkin ingat beberapa bulan lalu waktu saya juga sharing firman di sini, saya ceritakan tentang anak saya Rara, ya, anak saya yang pertama, bagaimana dia ngalamin masalah studi di Belanda, kemudian dia nangis, dia sampai pingsan nangis, cerita sama kami, dan kemudian saya sama suami saya itu rasanya kayak bumi ini runtuh gitu. Karena apa? Anak, saudara ya, anak jauh dari kita, kalau mungkin ada di Jawa atau ada di Papua aja ya yang paling jauh. Oke, besok kita urus plane, kita penerbangan flight kita ke Papua gitu bisa ya. Tapi kalau udah belahan bumi lain, ini gak main-main. Dan kita juga tahu kalau kita pergi ke sana, kita gak akan bisa tolong dia. Kita mau ngapain gitu. Ada satu nilai pelajarannya, di mana dia sudah selesaikan skripsinya, hanya tinggal 1 pelajaran ini, dia dipersulit, dan dia dibedakan dari yang lain. Sehingga akhirnya dia sendirian yang tidak lulus dari semua teman-temannya yang berangkat ke Belanda ya, sekitar 15 orang yang berangkat ke Belanda. Memang saudara, untuk masuk mengambil double degree di Belanda itu IPK-nya berbeda dengan yang di Inggris, yang di Prancis ya, itu berbeda. Ada beberapa university memang
Dan di Belanda ini mereka harus punya IPK minimal 3,4 saudara. Jadi bukan orang-orang anak-anak yang biasa. Maksudnya kalau you IPK-nya 2,9, no gak bisa gitu. Jadi dia dengan cita-citanya yang luar biasa dan Tuhan berkati dia dengan IPK yang baik, dia masuk ke sana dan ternyata dia selesai skripsi, dia nggak bisa wisuda April kemarin dan dia terancam nggak bisa wisuda Oktober ini karena 4 kali tes dia nggak lulus semuanya dan hanya dia yang tidak lulus dari seluruh anak-anak ITB yang ada di Belanda. Akhirnya waktu bertelepon dia bilang, "Ma, aku bodoh. Ma, aku adalah orang paling bodoh di dunia." You see, ya, apa yang iblis kerjakan? Dia mau kita melihat apa yang terlihat oleh mata kita. Nih, kamu gak lulus. Tes demi tes kamu gak lulus. Tes demi tes kamu sendiri gak lulus. Sampai dia akhirnya bilang dan berkata-kata seperti itu iblis senang. Yes, itu yang aku maksud. Itu yang aku maksud, kamu gak usah tahu siapa identitasmu. Kamu gak usah tahu apa kuasa yang ada di dalam kamu. Kamu gak usah tahu dan jangan pakai itu kuasa. Waktu saya telepon dia, saya bilang, "Rara, kamu besok ujian," gitu kan ya. Karena dia itu ujian terakhir banget. Karena dosennya bilang gini, orang Indonesia kan kaya-kaya yang sekolah di sini. Udahlah kalian ulang aja lagi. Mungkin dia ada sesuatu ya dengan Rara, mungkin dia tersinggung atau apa. Kamu ulang 1 tahun saudara, bayar full 1 tahun saudara. Ya, dan itu gak main-main harganya saudara ya, dengan seharga dengan 1 Fortuner saudara ya. Dan itu gak uang kecil bagi kami. Dia katakan udah saya gak bisa ditemuin, saya mau liburan sampai September, jangan hubungin saya. Kemudian Rara berjuang terus dan akhirnya dia naik ke dekan dan dekan menegur si dosen supaya ngasih ujian terakhir dan akhirnya dosennya ngasih ujian terakhir saudara tanggal 31 Agustus supaya dia tidak bisa masukkan nilai karena nilai terakhir harus masuk 1 September. Jadi dia memang berusaha supaya Rara gak bisa wisuda tahun ini gitu. Sampai akhirnya, tapi Rara ngerti keadaan kami, dia ngerti kondisi kami, dia ngerti bahwa papa mamanya ini bebannya bukan cuma 2 anak ini gitu ya. Ada 1 penggembalaan gereja yang juga harus di-support gitu. Saya bukan sombong, saya cerita apa adanya saudara. Ya, karena saya tunduk sama Allah, ingat Yakobus 4 ayat 6, Allah menentang orang yang sombong, yang congkak, tapi dia mengangkat orang yang rendah hati. Saya mau cerita ini karena saya sepakat sama Tuhan, sama Roh Allah yang mendorong saya untuk kesaksian ini. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang perlu mendengarkan ini, ya. Jadi kalau saya pun kemarin mungkin ada yang saya pernah saudara membagikan sesuatu dan kemudian diprotes, kemudian jadi keributan. Saya enggak menyalahkan diri saya bilang, "Oh no, iblis, sorry ya." Jadi kita harus bicara sama iblis, kita harus tahu siapa dia, kita harus tahu siapa kita, dan kita harus tahu siapa Allah kita. Saya bilang saya disuruh sama Tuhan bicara itu, so saya bicara itu. Saya bukan sombong, saya bukan sok tahu, saya bicara tentang firman, dan saya bicara apa yang firman suruh saya bicara. Saya tahu siapa Roh Kudus, saya bergaul sama dia. Jadi waktu kalau saya cerita ini, jangan berpikir, oh Ibu Imelda sombong gitu. Bukan, ini keadaan yang sebenarnya. Rara tahu persis dan dia seorang anak yang nggak mau memberatkan orang tuanya. Makanya dia di sana itu kerja saudara ya. Kerja cuci piring, di rumah nggak pernah cuci piring. Di sana cuci piring saudara, piringnya gede-gede katanya. Pancinya segede badannya dan dia bisa masuk ke dalam panci itu. Ma, aku bisa masuk ke dalam pancinya dan aku harus cuci itu. Dia dapat uang, gaji dan dia pakai untuk jajan ya saudara karena dia punya kebutuhan lain selain daripada yang kami kirim. Dan dia tahu persis kami walaupun sebenarnya punya ya, tapi kami katakan, "Rara, kamu lulus 4 tahun, papa mama akan stop biaya pendidikanmu. Jadi kamu harus tanggung sendiri." Nah di situ dia
tambah beban, tambah stres ya saudara ya. Karena dia tahu ini udah masuk ke tahun keempat. Kalau sampai dia gak lulus Oktober ini, dia harus tanggung sendiri biaya kuliahnya tahun depan. That's impossible ya. Jadi dia waktu saya telepon, waktu tanggal 29 Agustus saya telepon, Rara kamu tenang besok mau ujian. Karena dia dikasih ujian tanggal 30 Agustus. Marah saudara. Mama gak usah suruh saya tenang. Saya ingetin firman, gak usah ngomong Tuhan di sini. Pahit hatinya saudara. Kenapa? Karena dia berpikir saya ini orang bodoh. Saya ini paling bodoh di ITB. Saya ini dari teman-teman saya yang 15 orang ke Belanda, saya paling bodoh. Saya paling dibenci sama dosen saya. Saya bukan orang yang menyenangkan. Itu terus yang menuduh dia dan dia sampaikan. Dia pancarkan apa yang dia pikirkan, itu yang dia katakan dan itu yang dia pancarkan dan itu yang tertransfer dan yang itu yang dia buat, saudara, yang membuat orang akhirnya memang saya akhirnya nggak senang menteleponan sama dia, semua perkataannya pahit. Akhirnya saya pikir ini udah nggak bener ya. Mungkin saya sama Roh Kudus terbuka ya saudara. Kalau bukan saya yang ngomong artinya somebody have to talk with her gitu kan. Jadi saya alihkan teleponnya ke bapaknya. Pak Roy, ini anakmu. Silakan, saya udah ngomong sama dia nggak mau dengar. Pak Roy orangnya lebih sabar ya, karena mamanya kan memang couple itu kan harus saling melengkapi. Kalau saya ngomong begini kan saudara kan, jadi kalau Pak Roy ngomongnya Rah, gitu ya, dia takut juga sama bapaknya, jadi dia dengar. Pak Roy nggak ngomong tentang firman, cuman bicara tentang kesaksiannya, bagaimana tahun lalu Pak Roy itu dia sedang ada di dalam sebuah annual meeting untuk tahun 2023 dan Indonesia, dia sebagai seorang yang istilahnya orang nomor satunya di Indonesia untuk perusahaan itu, Indonesia dinyatakan sebagai perusahaan paling buruk reputasi dan performansinya di dunia. Itu bulan November ya. Wahyu, bagaimana? Keadaan Indonesia paling buruk. Apa yang akan kamu lakukan? Sama headquarter ditanya seperti itu. Terus Pak Roy bilang, baik saya akan berdoa. Wah semua ketawa saudara. Semua ketawa karena mereka semua rata-rata ateis. Wah pada ketawa semua. Apalagi bos yang paling tinggi di sana di Prancis ya. Oke, Wahyu akan berdoa. Siapa yang akan berdoa lagi seperti Wahyu? Atau siapa yang mau berdoa? Mereka pakai Zoom ya. Ketawa semuanya. Siapa yang mau berdoa kepada Tuhannya Wahyu gitu. Dia ditertawakan, dia diolok-olok ya karena Tuhannya. Tapi ingat, Tuhan gak pernah biarkan firman-Nya dan dia akan bela firman-Nya. Amin. Pak Roy cuma bilang, iya saya akan berdoa. Oke, Wahyu, kapan doamu dijawab? Gitu. Diolok-olok, ditertawakan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Bahkan orang Malaysia yang juga sebenarnya mereka religius, mereka juga bilang gini, oke saya akan berdoa untuk Indonesia. Karena juga mentertawakan dan mengolok-olok Pak Roy ya. Saya akan berdoa untuk Indonesia, tapi kepada Tuhan saya, bukan kepada Tuhannya Wahyu gitu. Wah, jadi bahan ketawaan. Saudara tahu apa yang terjadi? Di awal Desember, tiba-tiba sesuatu terjadi. Saya nggak bisa ceritakan persisnya karena saya juga bukan orang yang ada di sana. Pak Roy yang lebih bisa menceritakan. Sesuatu terjadi sampai akhirnya ketika tutup buku di akhir tahun, kami ada di Belanda liburan. Semua orang congrats Wahyu, congrats. Dia bingung waktu kami jalan-jalan. Apaan congrats Wahyu? Dia off kan itu WA kantor karena lagi liburan gitu. Tiba-tiba ada muncul congrats banyak sekali. Ketika dia lihat, dia jadi pengen tahu kan kalau terlalu banyak yang masuk gitu. Dia buka, ternyata Indonesia diubahkan Tuhan jadi yang terbaik di dunia. Saudara beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, hebat. Dia bilang, saya tahu siapa Tuhan saya. Saya tahu dia akan bela firman-Nya. Saya tahu kepada siapa saya berdoa. Dan itu yang dia saksikan kepada Rara waktu dia bertelepon.
Sampai akhirnya bulan Januari, mereka Zoom seluruh dunia, diumumkan Indonesia the best performance in the world. In the world, saudara. Bukan main-main, saudara. Ya. Kemudian ketika Rara dengar itu dia diam. Dia diam, saya cuman bilang, Ra, masalah, jangan kamu samakan Tuhanmu dengan masalahmu. Kamu harus tahu siapa Tuhanmu dan siapa masalahmu. Kamu harus bicara sama masalahmu. Dan kamu harus bicara sama Tuhanmu dan kamu bicara sama dirimu. Kamu itu ciptaan baru. Identitasmu yang dikasihi. The beloved one. Saudara, ya kamu harus bilang sama seperti Tuhan. Karena saya pernah ngalamin juga saudara. Saya hampir dulu waktu di kampus sama di ITB juga saudara. Hampir gak lulus saudara. Nyaris gara-gara satu mata kuliah ini saya gak bisa sidang. Dan gak bisa sidang artinya saya gak bisa lulus wisuda. Saya cuma bilang gini sama Tuhan. Tuhan, saya tahu engkau yang bawa saya masuk ke sini. Maka engkau yang akan keluarkan saya dari sini. Saya bilang gitu. Susah banget. Masuk ITB susah. Keluarnya susah saudara. Ya. Dan itu yang sama kami alamin bertiga saudara ya. Terus saya bilang sama Rara, kamu bilang sama masalahmu, Tuhan yang bawa aku masuk ITB, maka Tuhan yang bawa aku keluar dari sini. Terus dia perkatakan seperti itu. Saudara, pada tanggal 30 Agustus waktu dia ujian, jam 2 siang di sini, jam 9 pagi di sana, Pak Rara bilang ayo kita doa. Saya gak kerja hari ini, saya mau doa untuk Rara. Kami doa sama-sama sepakat. Kami perkatakan semua tentang identitas kami. Kami perkatakan kepada iblis, engkau yang mau halang-halangin Rara lulus ya. Kami katakan sama seperti Tuhan bawa dia masuk. Tuhan akan bawa dia, tuntun dia keluar. Sama seperti Tuhan sudah lakukan perkara besar di perusahaan di mana suami saya ada. Sampai bisa jadi menjadi perusahaan the top number one in the world. Sama seperti itu Allah kami yang sama yang akan mengerjakannya kepada Rara. Kami dicintai, demikian Rara dicintai. Saya sampai bilang, Rara kamu bagaimana bisa bilang kamu bodoh? Come on, kamu gak bodoh. Untuk masuk ke Belanda itu gak main-main IPK-nya. Kamu lihat dong IPK kamu. Itu iblis itu ya, bisa bikin kita sampai, saudara gak bisa ingat kebaikan Tuhan. Gak bisa, pikiran ini udah gak bisa sehat. Dia berusaha membuat kita melihat terus apa yang ada di sekitar kita. Situasi kita, kekacauan, badai yang besar. Dia buka mata kita untuk melihat apa yang nyata di depan kita. Saudara, sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada saudara. Ya, pegang itu kuat. Sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Saya bilang sama Rara. Tuhan tidak terlihat tapi bukan berarti dia tidak ada. Minta supaya Roh Kudus singkapkan Tuhan kepada kamu. Dan kamu lihat betapa dahsyatnya Tuhanmu. Saudara, ketika kami berdoa, kami jam 2 sama-sama sepakat pegangan tangan berdoa. Tapi terus kami percaya, kami lepaskan iman percaya, kami hanya percaya sama Tuhan. Ini anakmu Tuhan, ya ini your business gitu. Kami cuma lepaskan perkataan-perkataan iman, identitas kami, identitas Allah kami. Dan siapa yang main-main sama kami bicara sama dia, sama seperti Yesus bicara sama iblis. Kamu harus sujud kepada Allah, kamu harus takut kepada Allah, kamu harus menyembah hanya Allah saja. Seperti firman katakan, perkatakan firman. Itu kunci yang Yesus katakan kepada kita sampaikan. Saudara jam 5 sore, Rara telepon, dia masih ada di kampus. Dan kami lihat dia jejingkrakan saudara, dia sujud di tanah, tapi sambil pegang HP udah goyang-goyang gak karuan. Dia bilang aku lulus ma, aku lulus pak. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ajaib. Kalau kita tahu siapa dia dan siapa kita dan siapa musuh kita, dahsyat saudara. Itu identitas saudara, dahsyat kalau kita tahu identitas kita. Itu sebabnya iblis takut banget kalau kita tahu siapa kita sebenarnya. Dia takut banget kalau kita tahu siapa Allah kita. Dan dia takut kalau kita tahu siapa dia. Ya, Rara sujud sampai nangis. Cerita bahwa nilainya itu bagus saudara. Dosennya udah gak bisa berkata apa-apa, dia langsung hari itu juga urus sampai akhirnya minggu depan dia bisa wisuda.
Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Something is impossible, tapi saya mau bilang, apa yang tidak terlihat? Ya, kita buka firman. Saya nggak bohong ya saudara ya, 2 Korintus. 2 Korintus ya itu ya yang tentang kita melihat apa yang betul Pak Yakob. Saya tanya Pak Yakob malah jadinya. 2 Korintus 4 ya. 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ini rahasia saudara. Dan iblis berusaha distract kita dengan apa yang kelihatan. Ini loh kenyataannya. Ini loh kenyataannya. Kamu akan sakit. Karena apa? Kamu bapakmu juga sakit jantung. Jadi kamu pasti sakit jantung. Ibumu sakit gula. Nurun pasti sama kamu. Jangan-jangan kamu sakit gula. Jangan-jangan kamu mati seperti ibumu mati sakit kanker. Saudara, apa yang iblis hadapkan kepada kita, ketakutan-ketakutan yang dia hadapkan kepada kita, itu sebenarnya rencananya saudara. Rencananya. Dia mau kita merasakan ketakutan seperti dia juga merasakan ketakutan. Saudara, Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang mendatangkan kekuatan, damai sejahtera, roh yang disiplin saudara. Jadi kalau kau merasakan ketakutan, ketahuilah itu sebenarnya iblis berusaha transferkan kepadamu ketakutannya. Kenapa iblis takut? Karena dia tahu akhirnya dia adalah di neraka. Ya, Yohanes 16 kemarin saya sampaikan itu dan saya ditolak ya, saya nggak apa-apa. Yohanes 16 ayat 11. Roh Kudus akan mengingatkan kepada penguasa dunia yaitu iblis tentang penghakiman. Dan dia takut kalau kita bicara tentang penghakiman. Itu sebabnya kalau saya diganggu terus sama iblis dan saya sudah berkatakan firman beberapa kali terus diganggu, digocoh pikiran saya karena dia cuma bisa masuk lewat pikiran kita. Dia bisa kasih ketakutan karena ketakutan saja yang bisa membuat iman kita tidak bekerja. Jangan pikir kau gak punya iman, setiap kita punya iman. Jangan pikir saya beda imannya sama Pak Yakob, sama Bude, mereka pemimpin, mereka imannya gede. No, Allah memberikan kita iman yang sama. The measure of faith sama. Jangan pernah mengukurkan imanmu dengan orang lain saudara. Pakai imanmu, latih imanmu. Saya kalau udah mulai ya dibikin takut ya, saya cuman balik nakutin iblis. Stop iblis, saya bicara saudara. Stop iblis. Kau tahu terakhir kau nanti akan berakhir di mana? Kau berakhir di neraka dan kau sendirian di neraka gak sama saya, sorry. Saya beritahukan dia siapa saya. Sejak saya ngomong begitu, selalu terus gak ada ketakutan, gak ada lagi suara-suara. Karena iblis tuh sebenarnya ngelihat kita gini, dia ngelihat iman kita dan dia ngelihat ketakutan kita. Semuanya tergantung kita, semuanya terserah kita. Kita mau kasih lihat iblis apa? Kita mau kasih lihat iblis, oke, aku memilih engkau dan ketakutan. Artinya engkau mengizinkan rencana iblis yang terjadi. Tapi ketika iblis memperhadapkanmu dengan ketakutan, dia melihat ada iman, ada ketakutan. Kau pilih mana? Itu semua pilihan kita saudara. Amin. Waktu sudah selesai, namun saya percaya Roh Kudus tetap beracara di dalam hati Bapak Ibu semua. Ya, ketahuilah bahwa kita ciptaan yang baru. Suatu proses yang gak mudah, tapi jalanin dengan tekun saudara. Ubahkan paradigmamu, ketahui siapa Allahmu, bagaimana cara ngetahuinya. Ini firman, dia menyatakan dirinya. Ketahui kuasa, otoritas yang ada di dalammu. Perkatakan,
pilihlah kehidupan karena engkau setiap hari diperhadapkan kepada kehidupan, kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, pilihlah berkat, pilihlah firman, pilihlah imanmu dan bukan ketakutan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.